Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan coba bahas bersama tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi pada mata diklat ini diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa memahami tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Saya pikir ini bukan satu hal yang baru ataukah asing buat Bapak Ibu, tetapi tidak ada salahnya kita coba mereview, merefresh kembali pemahaman dan pengalaman Bapak Ibu terkait dengan konsep-konsep dasar dalam perencanaan pembelajaran. Kita bicara tentang perencanaan pembelajaran, tentunya kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya hakikat dari pembelajaran. Yang mana belajar itu sendiri diartikan sebagai sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan guru, dengan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Yang mana tujuannya adalah ingin mengembangkan potensi peserta didik dan ingin membangun, menumbuhkan karakter yang kuat pada peserta didik. Nah, hakikat dari pembelajaran di sini sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang apa yang dipelajari, tetapi justru hal yang penting lagi adalah bagaimana membelajarkannya. Kalau kita bicara tentang apa yang dipelajari, itu terkait dengan isi materi, ya, terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai atau perlu dikuasai oleh peserta didik kita. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana membelajarkannya, itu terkait dengan proses apa yang harus kita rancang, yang harus kita kelola dengan strategi seperti apa dalam proses membelajarkan peserta didik. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya bicara tentang apa yang akan dipelajari, tetapi juga bagaimana cara membelajarkannya. Nah, perencanaan pembelajaran di sini ya tentunya bisa diartikan dengan seputar proses pengkajian dan persiapan yang dirancang secara sistematis perihal apa yang akan dibelajarkan. Perihal apa yang akan dibelajarkan itu kita tidak lepas dari batasan lingkup materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik kita. Nah, materi itu akan dibelajarkan melalui aktivitas-aktivitas belajar seperti apa, bagaimana pengelolaannya. Kemudian kita ingin mengetahui ya atau mengukur ketercapaian dari materi atau kompetensi yang diinginkan atau ditargetkan melalui sistem penilaian apa yang kiranya tepat untuk diterapkan. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri itu tentunya diantaranya adalah mulai dari silabus, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian bagaimana kita menyiapkan perangkat penilaiannya, dan jangan lupa kita juga perlu menyiapkan media dan sumber belajar yang diperlukan atau untuk mendukung proses belajar nantinya. Nah, kita bahas dari yang pertama adalah silabus. Silabus menurut standar proses ya, komponen minimalnya adalah ini: identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi sampai pada sumber belajar. Nah, ini menurut kebijakan yang terakhir itu sudah tersedia pada buku 2 dokumen KTSP, jadi sudah given dari pemerintah, tinggal Bapak Ibu kembangkan dan sesuaikan dengan kebutuhan lokal di daerah masing-masing ya. Kemudian kita masuk pada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita ingin merancang sebuah RPP, tentunya jangan lupakan dasar pedoman yang harus kita acu atau gunakan, yaitu tentunya adalah standar proses yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kemudian untuk Bapak Ibu, teman-teman di madrasah, jangan lupakan ada Juknis ya, pengembangan RPP di madrasah, keputusan Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018.
Tapi jangan lupakan juga selain peraturan ini, peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti Permendikbud 37 tahun 2018 untuk kita mengetahui kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, standar isi ya di Permendikbud 21 nomor tahun 2016 dan seterusnya, tentang standar penilaian di Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ya. Nah, untuk RPP di standar proses Permendikbud 22 itu diatur bahwa komponen minimalnya adalah sekian ini ya, mulai dari identitas sampai dengan penilaian hasil pembelajaran. Nah, di akhir tahun 2019 kemarin ya, Menteri Pendidikan kita mengeluarkan satu kebijakan ya untuk dalam rangka penyederhanaan RPP yang mana sebenarnya ingin menjawab banyak keluhan-keluhan di guru yang merasa terlalu terbebani atas administrasi yang harus disiapkan terkait dengan perencanaan dan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi di sini diterbitkanlah surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, yang mana di sini penekanannya adalah bahwa komponen inti RPP itu cukup 3 saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Jadi 3 komponen inti ini yang penting, yang minimal harus termuat di RPP yang Bapak Ibu kembangkan. Hanya silakan Bapak Ibu kalau ingin memodifikasi dari komponen minimal di peraturan standar proses tetap dimasukkan, silakan. Itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan RPP dari segi keterbacaan dan rancangan itu benar-benar menjadi petunjuk operasional Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran. Intinya ingin memudahkan. Silakan Bapak Ibu berinovasi dan bisa kembangkan. Yang penting ada 3 komponen minimal atau komponen inti di sini. Ya, dan inti yang ingin, esensi yang ingin ditekankan, ditonjolkan di sini melalui surat edaran ini sebenarnya tidak hanya sebatas menyederhanakan atau memudahkan, mengurangi lembar RPP yang dulunya berlembar-lembar menjadi hanya 1 lembar ataukah lebih jika dibutuhkan itu, tetapi justru yang penting adalah bagaimana sebuah RPP itu menjadi bahan refleksi Bapak Ibu sekalian sebagai guru atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, supaya ada proses perbaikan di kesempatan berikutnya dengan tujuan kita ingin menyajikan, menghadirkan pembelajaran yang benar-benar melibatkan siswa secara aktif, melatih pada kemampuan berpikir kritisnya yang mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi kalau diistilahkan sekarang yang banyak didengungkan sekarang. Intinya di sini Bapak Ibu. Jadi silakan dilihat ada perbedaannya, penyederhanaannya atas peraturan kebijakan terakhir itu ingin memudahkan guru, intinya di sana. Nah, kemudian jangan lupa penyusunan RPP ini mesti mengacu pada prinsip efisien, efektif, berorientasi pada peserta didik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ingin memudahkan guru. Efisien apa sih? Tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian efektif itu memang benar-benar RPP yang Bapak Ibu buat benar-benar sebagai rancangan yang pas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian berorientasi pada peserta didik, pasti tentunya namanya kita merancang pembelajaran, jangan lupakan karakteristik peserta didik kita. Selain kita melihat karakter dari materi atau mata pelajaran itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, perencanaan yang berikutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat Bapak Ibu merancang penilaian, perangkat penilaian. Nah, penilaian sendiri di sini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, untuk memantau dan mengevaluasi proses,
kemudian kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar sebagai perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi di sini penilaian di sini mesti mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang diharapkan dengan kebijakan yang terakhir itu adalah diarahkan pada penilaian yang mengukur pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi sebenarnya ini bukan satu hal yang baru juga, tetapi tentunya menginginkan keterampilan guru yang lebih lagi dalam menyusun perangkat penilaian, lebih fokusnya lagi pada penyusunan instrumen-instrumen yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena sistem penilaian yang bagus itu sebenarnya ikut mendukung dari rancangan proses pembelajaran. Karena dengan sistem penilaian yang ingin mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi tentunya mendorong kita untuk merancang sebuah pembelajaran yang juga bisa melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik, yaitu melatih keterampilan berpikir kritisnya, berpikir kreatif, kemampuan memecahkan masalah, melatih pada kemampuan komunikasi, ya, kerjasama, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, jadi sistem penilaian yang ditekankan pada penyempurnaan kurikulum 2013 yang terakhir itu adalah yang mengarah pada HOTS, Higher Order Thinking Skills, ya, seperti itu. Langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran seperti yang sudah kita bahas, karena perencanaan pembelajaran itu sendiri terdiri dari silabus, RPP, kemudian menyiapkan perangkat penilaian, dan terakhir itu adalah jangan lupakan media dan sumber yang harus disiapkan. Tentunya tetap melibatkan dari 4 komponen ini. Kita lihat silabusnya, silabus dipedomani untuk penyusunan RPP, kemudian di RPP kita harus jelas media apa yang digunakan, sumber belajar yang dibutuhkan, kemudian sistem penilaian atau perangkat penilaian yang pas dengan kompetensi dasar sesuai dengan silabus dan RPP yang sudah disusun. Di sana rentetan kerjanya dalam penyusunan perencanaan tentunya sangat jelas. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya mudah sekali dan sederhana sekali. Perencanaan pembelajaran itu merupakan muara dari implementasi pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian sebagai guru, baik terhadap isi maupun strategi pengelolaan secara struktur kurikulum. Jadi mudahnya cukup pahami kurikulum 2013 kita secara utuh beserta penyempurnaannya, kemudian Bapak Ibu bisa kembangkan, proyeksikan dalam perencanaan pembelajaran yang tepat dengan tidak melupakan karakteristik peserta didik kita masing-masing, dan tentunya tetap sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Demikian Bapak Ibu, kiranya ini menjadi review awal kita sebelum kita mencoba untuk berlatih bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran. Konsep-konsep yang perlu kita ingat, kita perlu kuatkan, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu mencoba menyusun perencanaan pembelajaran itu sudah jelas pasti apa pedomannya, bagaimana mengembangkannya, apa saja yang perlu diperhatikan, dan seterusnya. Ya, nanti kita coba melalui pembahasan materi inti berikutnya. Sekian dulu untuk penjelasan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi konsep awal, pemahaman awal untuk mengingatkan kembali. Saya akhiri penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.